Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester 1, yaitu bab Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, kekhalifahan pertama yaitu disebut Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin itu wafat, digantikan oleh Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini merupakan dari kabilah Quraisy. Oleh karenanya, Abu Abbas As-Saffah yang masih Ahlul Bait atau masih keluarga Rasulullah, yaitu masih keturunan Bani Hashim, merasa tidak sepantasnya umat Islam berada di bawah kekuasaan kabilah Quraisy. Oleh karenanya, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa dinasti Umayyah, Abu Abbas As-Saffah ini mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan kepada Bani Hashim dengan cara membuat propaganda, dan propaganda tersebut mendapat dukungan dari kaum Mawali dan Syiah yang dipimpin oleh bin Abdullah. Mawali dan Syiah. Mawali merupakan golongan orang Islam yang non-Arab, dan Syiah adalah pengikut setia Ali. Mengapa kedua golongan ini mendukung Abu Abbas? Karena pada masa dinasti Umayyah, kedua golongan ini dinomorduakan. Oleh karenanya, mereka juga ingin keluar dari kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ada Abu Abbas As-Saffah yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Oleh karenanya, kedua golongan ini langsung mendukung gerakan kampanye tersebut. Untuk memperluas gerakan propaganda, Ali bin Abdullah diganti oleh anaknya, yaitu Muhammad bin Ali. Ini adalah nama-nama dinasti Umayyah. Nah, pada saat Umar bin Abdul Aziz ini ya nomor 8 berarti itu Abu Abbas telah membuat kampanye. Kembali lagi tadi, Muhammad bin Ali mempunyai ide untuk menempatkan 3 kota, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Beliau mengambil 3 kota tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Di antaranya karena Khurasan itu merupakan kota yang baru mengenal Islam, sehingga ada kemungkinan untuk mempengaruhi penduduknya dari titik emosional dan cinta terhadap Ahlul Bait. Kemudian Muhammad bin Ali, untuk melancarkan propagandanya, beliau merekrut propagandis bernama Ikrimah As-Siraj untuk membuat pergerakan di Khurasan. Pergerakan ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan menyamar sebagai pedagang dan menyamar sebagai orang yang sedang haji. Namun gerakan ini dinilai cukup berhasil, sehingga gubernur Khurasan merasa terancam, dan akhirnya Ikrimah As-Siraj ini dipenjara dan dihukum mati. Hal ini terjadi pada tahun 107 Hijriah. Sedangkan pada tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali sebagai pemimpin propaganda malah wafat, dan ia berpesan kepada putranya, yaitu Ibrahim bin Muhammad, agar terus mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah. Dan pada tahun itu juga, 125 Hijriah itu, Hisham bin Abdul Malik, atau ini tadi, Hisham bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-10 Bani Umayyah, pada tahun 125 Hijriah itu wafat, sehingga pada pemerintahan tersebut terjadi konflik internal. Nah, dengan adanya konflik tersebut, Ibrahim bin Muhammad menggunakan kesempatan itu untuk mengonsolidasikan kekuatannya dengan cara beliau merekrut Abu Muslim Al-Khurasani agar bergerak secara terang-terangan memerangi Bani Umayyah atau menguasai kekuasaan Bani Umayyah.
Nah, pada tahun 132 Hijriah, Abu Muslim dinilai berhasil dan mampu menguasai Irak. Lalu terus bergerak menuju Kufah sambil memperkenalkan Daulah Abbasiyah. Namun, pada saat itu juga, Ibrahim bin Muhammad yang sebagai pemimpin propaganda pada saat itu wafat. Namun sebelum wafat, beliau berpesan agar kepemimpinannya digantikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian Abu Abbas As-Saffah mengirim pasukan untuk menumpas seluruh Bani Umayyah. Namun pada saat itu Khalifah Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad berhasil kabur. Tapi Abu Abbas As-Saffah yang pemberani mampu memukul mundur Marwan bin Muhammad yang kabur ke Sungai Al-Zab, namun bisa diperangi oleh Abu Abbas sehingga runtuhnya atau meninggalnya Marwan bin Muhammad ini sekaligus runtuhnya Bani Umayyah. Pada saat itu juga Abu Abbas mendirikan Bani atau Daulah Abbasiyah. Nah, khalifah yang memberi kontribusi terhadap kemajuan Daulah Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah selain pendiri, walaupun beliau pendiri Daulah Abbasiyah, namun beliau hanya memerintah selama 4 tahun 9 bulan atau kurang lebih 5 tahun. Beliau tidak hanya fokus terhadap masalah penaklukan wilayah karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Beliau hanya menguatkan pilar-pilar negara yang hingga saat itu belum stabil. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dibaiat menjadi khalifah pada usia 36 tahun. 36 tahun itu dirasa masih cukup muda untuk menjadi khalifah. Namun usianya 36 sudah mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda pemerintahan Abbasiyah pada saat itu. Al-Mansur menjadi khalifah atau menjabat sekitar 21 tahun. Beliau mempunyai banyak kebijakan-kebijakan, di antaranya juga beliau membuat tradisi baru dengan mengangkat seorang wazir sebagai koordinator dari kepemerintahan atau yang disebut sebagai menteri, yaitu yang ditunjuk adalah Khalid bin Barmak dari bangsa Persia. Beliau juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata. Yang ketiga adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pada masa kepemimpinannya ini disebut sebagai puncak kejayaan Bani Abbasiyah. Banyak sekali kebijakan Harun Ar-Rasyid, di antaranya mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun Baghdad dengan sangat megah, mendirikan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, mendirikan Baitul Hikmah, membangun Majelis Al-Mudzakarah. Nah, beliau ini sangat mencintai ilmu pengetahuan, sangat dermawan, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga rakyatnya pada saat rakyatnya di bawah kekuasaan beliau ini sejahtera. Bahkan disebut sebagai masa keemasan Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Dan yang keempat adalah Abdullah Al-Ma'mun. Ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Abdullah Al-Ma'mun disebut sebagai anak jenius karena sebelum usia 5 tahun ia dididik agama dan membaca Al-Quran oleh 2 orang ahli yang terkenal bernama Kasai Nahfi dan Yazidi. Kebijakan-kebijakannya yaitu melanjutkan dari kebijakan Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga menerjemahkan buku-buku bahasa asing mulai dimunculkan dan disebarluaskan. Mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga tersebut merupakan pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi yang memiliki perpustakaan besar.
4 tadi itu tidak urut, tapi ini merupakan khalifah yang disebut sebagai masa kejayaan atau yang berkontribusi banyak dalam dinasti Abbasiyah. Yang C yaitu periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa sekitar 5 abad atau 500 tahun, sehingga diklasifikasikan menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Nah, pada pengaruh Persia pertama, kenapa disebut pengaruh Persia? Karena tadi khalifah-khalifah yang awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah itu mengangkat wazir dari bangsa Persia. Namun disebut sebagai masa kejayaan karena hanya periode pertama inilah yang menjadi peradaban hebat dalam dunia Islam. Sedangkan periode kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini semakin menurun dan akhirnya runtuh. Keruntuhan ini disebabkan beberapa faktor yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya, penyebaran wilayah Islam masa Daulah Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, ibu kotanya berkedudukan di Baghdad, Irak. Di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, mulai dari Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, hingga sebagian benua Amerika. Bahkan Harun ar-Rasyid dalam pemerintah memiliki hubungan diplomatik yang harmonis dengan Raja Charlemagne dari Prancis. Hubungan tersebut terjalin karena Harun ar-Rasyid ini sangat mempunyai sosial yang tinggi, mempunyai suka berkomunikasi, dan memberi kebebasan dari jaminan keamanan penuh bagi orang-orang Nasrani yang ingin berkunjung ke Baitul Maqdis. Atau Harun ar-Rasyid ini sangat welcome terhadap orang-orang Eropa yang ingin bertolabul ilmi di Baghdad, karena pada saat ini ilmu pengetahuan berkembang secara pesat dan bahkan melahirkan beberapa ilmuwan yang hebat. Yang E yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Faktor kemajuannya dari faktor politik, ada juga sosiografi. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, ini ada perkembangan ilmu pengetahuan dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ada kutubus sittah, itu juga ada muncul dari pada masa Daulah Abbasiyah. Kutubus sittah diantaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud, ada Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Dan yang ketiga yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih adanya madhab 4 yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Ini juga muncul dari pada masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Juga ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan juga sudah ada tokoh-tokohnya. Selain itu juga berkembangnya ilmu matematika. Ilmuannya yaitu Al-Khawarizmi. Beliau disebut sebagai Bapak Aljabar dan penemu angka 0. Penemu tabel-tabel trigonometri juga. Ini juga lahir atau munculnya dari pada saat Daulah Abbasiyah. Karena pada masa itu memang rakyatnya maupun kekhalifahannya sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kalau indikator dari perkembangan peradaban, ada juga yaitu bidang sosial budaya. Pada masa Daulah Abbasiyah, ini diklasifikasikan menjadi 2 kelas rakyatnya, masyarakatnya, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus yaitu khalifah, famili khalifah, para pembesar, bangsawan, petugas khusus, anggota tentara, dan juga pembantu istana. Sedangkan kelas umum yaitu seniman, pujangga, ulama, fuqaha, serta tukang dan petani. Ada juga bidang politik yaitu
khalifah yang ingin memimpin pada saat Daulah Abbasiyah harus dari keturunan Arab murni. Selanjutnya bidang militer. Ada juga bidang ekonomi. Jadi perkembangan pada saat Bani Abbasiyah itu banyak sekali atau multidimensi, mulai dari ilmu pengetahuan, ada juga dari pertanian, perindustrian, dan juga perdagangan. Sangat berkembang. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah itu berbeda dengan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa Daulah Abbasiyah ada dewan yang mengurusi persuratan, ada yang mengurusi keuangan, wazir, dan juga beberapa departemen-departemen lainnya. Ada juga wilayah. Tanda kebesaran dan kehormatan bahwa para khalifah Abbasiyah, tandanya menjadi khalifah yaitu adanya cincin atau stempel semacam pedang. Adapun tanda kehormatan terdiri atas pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat, asikah atau pencantuman nama khalifah atas nama uang, dan at-tiroz, lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Ada juga angkatan perang, baitul mal, dan kehakiman. Itulah sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang terakhir yaitu kemunduran Daulah Abbasiyah. Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya diantara karena gaya kehidupan mewah dari para khalifah. Karena dinasti Abbasiyah ini periode pertamanya dianggap sangat berkembang pesat, sehingga khalifahnya ini ingin kehidupannya juga mewah. Harus lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Nah, bisa dikatakan bahwa khalifah-khalifah yang akhir-akhir, pada periode akhir-akhir ini selalu berfoya-foya dan hanya menjadi boneka, karena menteri-menterinya ini dari Persia dan dari Turki, sehingga mereka khalifahnya itu memang dari Daulah Abbasiyah, tapi yang melakukan roda pemerintahan itu dari bangsa Persia atau dari bangsa Turki. Yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Hal ini juga dipengaruhi karena kebijakan khalifah yang menjadikan budak-budak bangsa Persia dan Turki sebagai pengawal dan tentara. Yang ketiga atau C yaitu kemerosotan ekonomi. Karena para khalifahnya hanya berfoya-foya, maka banyak sekali wilayah yang merasa tidak diurus atau infrastruktur kurang memadai atau kurang merata, sehingga banyak negara yang ingin keluar dari Daulah Abbasiyah, dari kekuasaan Daulah Abbasiyah, sehingga para negara yang keluar ini membuat keuangan negara menjadi kekurangan, sehingga pemasukan negara lebih kecil daripada pengeluarannya. Yang ketiga adalah konflik keagamaan. Faktor eksternalnya yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol. Perang salib itu antara Kristen dan Islam, selain karena agama, tapi juga karena pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu orang-orang Turki yang diangkat sebagai wazir atau sebagai penasehat khalifah justru membatasi orang-orang Kristen yang ingin ke Baitul Maqdis, padahal khalifah-khalifah pada periode pertama seperti Harun ar-Rasyid itu sangat welcome kepada orang-orang Nasrani. Namun karena sudah dipengaruhi oleh orang Turki,
orang Eropa atau orang Kristen itu dibatasi. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa perang salib itu terjadi. Sedangkan adanya serangan tentara Mongol ini juga membuat runtuhnya Bani Abbasiyah. Karena khalifahnya yang kurang cakap dalam memerintah, sehingga tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan ini sangat mudah untuk menghancurkan peradaban Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah memerangi kaum yang ada di bawah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selain itu juga menghancurkan perpustakaan atau lembaga-lembaga atau pemerintahan yang telah didirikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, sekian sejarah Daulah Abbasiyah mulai dari berdirinya hingga runtuhnya. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.